Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imami mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Puspo Nugroho, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran PAI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niswatun Azizah dengan NIM 2010110012. Di sini saya akan menjelaskan tata cara memakai mukena yang benar. Jadi, menutup aurat merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, menutup aurat menjadi salah satu syarat sah sholat. Aurat perempuan merupakan hal yang terpenting, sehingga dalam pemakaian mukena harus banyak yang diperhatikan, karena kesalahan dalam segi pemakaian mukena bisa berpengaruh pada keabsahan sholat. Aurat perempuan di dalam sholat yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam tradisi masyarakat kita, mukena atau ruku menjadi salah satu busana mayoritas yang dipakai oleh kaum perempuan ketika sholat. Entah itu mukena terusan atau mukena potongan, karena keduanya memiliki kekurangan pada bagian lengan dan pergelangan tangan. Kesalahan dalam menutup aurat mengakibatkan seseorang tidak sah dalam melakukan sholat tersebut. Berikut ini saya akan memaparkan tata cara memakai mukena yang harus diperhatikan ketika sholat. 1. Batasan aurat wanita dalam sholat. Aurat wanita adalah semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31. Wala yubedina zinatahunna illa ma dhahara minha. Artinya, dan janganlah para perempuan yang beriman menampakkan perhiasannya atau aurat kecuali yang biasa terlihat. Imam Ibnu Abbas menyebutkan makna dari biasa yang terlihat adalah wajah dan telapak tangan, karena Rasulullah pernah melarang para wanita yang sedang berihram menggunakan cadar dan telapak tangan. Dengan adanya tersebut, apabila wajah dan telapak tangan termasuk aurat dalam sholat, maka tentunya Rasulullah tidak akan memberikan larangan tersebut. 2. Batas wajah yang boleh terbuka dalam sholat. Syekh Ar-Rabi'i meriwayatkan perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Am yang artinya batas wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut dan pangkal dua telinga hingga bagian depan dari dagu dan dua tulang rahang bawah. Batas atas dari wajah adalah tempat tumbuhnya rambut manusia normal. Batas bawah adalah ujung dagu dan rahang kanan kiri. Batas samping kanan kiri. Telinga bagian luar depan yang biasanya disebut dengan tulang tragus. Jadi, menutup sebagian wajah, baik bagian atas, bawah, kanan, dan kiri, hukumnya adalah wajib. Menurut ilmu fikih, anggota tubuh di bawah dagu dan rahang tidak dinamakan dengan wajah, namun masuk ke dalam kategori leher. Bahwa kita ketahui leher adalah aurat yang wajib ditutup. Apabila leher terlihat, walaupun sedikit, sholat seseorang bisa menjadi tidak sah. Begitu juga dengan bagian atas, mukena harus lebih turun dengan lebih menutup jidat. Namun apabila jidat tertutup secara keseluruhan, mukena akan menjadi penghalang jidat dan bisa bersentuhan secara langsung dengan lantai ketika sujud. Rambut merupakan aurat yang harus tertutup rapat bagi wanita, jadi pemakaian mukena pada bagian rambut harus memperhatikan jenis kain yang digunakan. Jika memakai mukena yang tipis, oleh karena itu gunakan kain sebagai pelindung rambut agar tidak terlihat. Batasan kedua tangan yang boleh terlihat ketika sholat adalah telapak tangan beserta punggung keduanya hingga batas pergelangan tangan. Dalam kitab I'anatut Thalibin,
Pergelangan tangan itu sendiri adalah aurat yang harus ditutup. Apabila pergelangan tangan atau anggota tubuh di bawah pergelangan tangan bisa terlihat, maka sholatnya tidak sah. Nah, cara yang paling mudah untuk menutup pergelangan tangan adalah menggunakan mukena terusan yang ada pergelangan tangannya, yang bisa menutup sampai ujung pergelangan tangan. Bagi orang yang memakai mukena potongan akan sangat berisiko membuka auratnya pada bagian pergelangan tangan. Sehingga ketika memakai mukena tersebut, jangan sampai mengangkat kedua tangan ke atas. Sebagaimana kita ketahui, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram atau ketika akan ruku, bangun dari ruku setelah tahiyatul hukumnya hanya sunnah. Apabila kesunahan tersebut dilakukan namun mempunyai resiko membuka aurat, maka aurat kesunahan mengangkat tangan lebih baik dihindari. Wanita tidak boleh tampak dari arah samping. Oleh karena itu, memakai mukena jangan sampai menjuntai ke bawah karena bisa mengakibatkan salat seseorang tidak sah. Saat akan melakukan ruku, bagi wanita yang memakai mukena potongan, usahakan tidak mengangkat tangan. Selalu dijepit agar aurat tangan tidak terlihat. Begitu pula ketika menyentuh lutut, usahakan tangan selalu menjepit ruku agar ruku tidak menjuntai ke bawah. Selanjutnya bagian kaki. Kaki adalah aurat bagian wanita. Jika kaki sampai terbuka, jadi salatnya menjadi batal. Kemudian mukena yang terbuat dari bahan tipis dengan tujuan supaya tidak panas, kain tersebut yang mengakibatkan transparan sehingga kulit wanita terlihat menjadi salatnya tidak sah. Saat membeli mukena, fokuskan membeli mukena yang aman. Mukena dengan model terusan akan lebih aman daripada mukena potongan. Pilihlah mukena yang terlalu longgar. Lubang wajah yang terlalu lebar bisa mengakibatkan bagian leher terlihat, begitu pula dengan pergelangan tangan. Jika terlalu longgar akan melorot ke bawah, sehingga aurat secara tiba-tiba akan terbuka. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.